Sudah ya? Udah, Mas. Oke. Oke, aku sudah record. Hari ini kita akan ngomong masalah content based filtering ya. Jadi masih di bagian awal dari content based. Nanti di minggu depan, insya Allah kita akan coba implementasikan content based seperti itu ya. Oke, apa yang ada di sini? Hari ini kita akan ngomong tentang content based. Terus kemudian gimana sih cara ngecek similar item. Terus kemudian ada clustering. Nanti di clustering ini saya coba buka apa namanya slide yang ada di ini ya, machine learning. Tapi kayaknya teman-teman sudah belajar machine learning, harusnya sudah paham terkait dengan clustering ya. Oke, apa yang kita lakukan di content based recommender system gitu ya. Kalau di content based recommender system ini saya ambil dari slide yang sebelumnya. Ini adalah kalau seandainya kita sebagai user sudah mengkonsumsi beberapa items gitu ya, dan kita tahu bahwa item-item yang ada di sana itu adalah item-item yang menarik gitu ya, ditunjukkan dengan beberapa implicit feedback yang cukup meyakinkan gitu ya. Contoh misalkan kalau movie kita tonton sampai akhir, kalau musik kita dengarkan berkali-kali seperti itu ya. Atau mungkin kalau di postingan Instagram apa namanya kita tahu ada item-item yang mirip gitu ya. Contoh misalkan pemandangan alam semuanya, olahraga semuanya, sepak bola semuanya dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa user tertentu ini membaca atau mengkonsum sebuah item-item dengan karakteristik tertentu, maka kita bisa cari item yang lain yang memiliki karakteristik yang mirip dengan item tersebut, gitu ya. Untuk diberikan rekomendasinya adalah ke user, gitu ya. Nah, hal yang semacam ini akan dinamakan dengan sebuah content based filtering, di mana kita akan melihat kemiripan dari artikel ini adalah berdasarkan isi atau atribut-atribut atau spesifikasi dari konten itu sendiri atau spesifikasi dari item itu sendiri. Contoh misalkan kalau kita lihat dalam sebuah movie atau sebuah film, biasanya di sana ada beberapa atribut yang mendeskripsikan film itu. Contohnya misalkan aktornya siapa, terus kemudian apa namanya, berapa budget yang ada, siapa yang membuat filmnya, sutradaranya siapa dan kawan-kawan gitu ya. Ada termasuk juga di sana genrenya gitu ya. Termasuk juga mungkin dalam yang menjadi konten adalah sinopsis gitu ya, sinopsis dari konten itu gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui ya sebuah item ini mirip dengan item yang lainnya gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan kita. Nah, content based sendiri ini keuntungannya adalah the model doesn't need any data about other users gitu ya. Jadi kalau seandainya ada satu orang user datang, kita nggak peduli dengan user yang lain. Yang utama adalah kontennya apa. Namun kita masih perlu mengetahui spesifik interest-nya dari seorang user apa gitu ya. Jadi dia menyukai item-item yang apa dalam bentuk interaksi. Kemarin interaksi antara seorang user dengan beberapa item itu kita harus tahu. Kalau tidak tahu, kita nggak tahu item mana yang bagus atau disukai oleh seorang user seperti itu. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kalau lihat bahwa dengan mekanisme yang tadi, kalau seandainya ada sebuah item yang baru ditambahkan atau kita sebut sebagai cold start item seperti itu, maka kita bisa saja rekomendasikan ke seseorang gitu ya. Kenapa? Karena meskipun dia belum berinteraksi dengan user yang lain, item yang baru ini memiliki deskripsi, tetap memiliki deskripsi gitu ya. Jadi berdasarkan deskripsi yang ada, kita cek mana sih item-item lain yang dekat gitu ya, dan cari user yang mengkonsumsi item yang dekat itu. Jadi kita cari tetangganya dulu, user yang kita ketahui mengkonsumsi tetangganya, maka kita akan berikan cold start item tersebut gitu ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dengan mekanisme seperti itu, maka recommender systemnya ini hanya mengembalikan item-item yang apa ya, konteksnya apa namanya, bukan konteks, temanya sama
gitu ya, temanya sama. Jadi contoh misalkan kalau Instagram kita buka apa namanya pemandangan gitu ya, pemandangan alam kita buka, terus kemudian berikutnya juga akan diberikan pemandangan alam. Pada saat seperti itu, maka ya seterusnya akan diberikan pemandangan alam. Atau mungkin kalau teman-teman yang laki-laki suka sepak bola, sepak bola, sepak bola, sepak bola, seperti itu terus. Tidak pernah diberikan sesuatu yang lain. Contoh misalkan teman-teman yang laki-laki mungkin bisa suka sepedahan ataupun mungkin apa namanya motocross gitu ya, ataupun yang lain gitu ya. Nah, ini adalah merupakan kekurangan dari content based filtering. Dia hanya sangat spesifik. Spesifik capture-nya adalah capture sangat spesifik interest gitu ya. Nah, konten dalam beberapa domain ini nanti akan berbeda gitu ya. Contoh misalkan dalam domain movie nanti kontennya sepertinya adalah kita bisa lihat transkripnya ya kalau seandainya ada transkripnya. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka kita bisa gunakan item yang lain. Musik kita punya lirik ya, liriknya ada di sana. Itu adalah merupakan konten gitu ya. Terus kemudian ada buku di sana adalah apa namanya paragraf-paragraf yang tertuliskan di sana gitu ya. Nanti mungkin semua hurufnya, semua katanya itu akan menjadi konten tersendiri. Sedangkan yang resep itu adalah mungkin kita bisa lihat satu bagian atau elemen-elemen dari resepnya. Entah itu resepnya adalah yang berupa langkah-langkah ataupun yang lainnya gitu ya. Terus kemudian domain yang lain mungkin akan berkata lain. Contoh misalkan sama-sama sosial media, Instagram dan Facebook biasanya yang diekspos oleh orang berbeda gitu ya. Ini contoh konten dari sisi domain movie, di mana kita bisa lihat ada apa namanya deskripsi ya, storyline-nya gitu ya. Ini di provide oleh apa namanya di provide oleh sebentar. Sorry, saya tutup beberapa materi dulu. Saya nyari WhatsApp biar ketutup dan nggak bunyi. Oke, di provide oleh si pembuat movie-nya tentunya. Terus kemudian ada apa namanya plot base-nya, plot keyword-nya dari mana dari atas gitu ya. Kita bisa ekstrak beberapa keyword tertentu gitu ya. Terus kemudian ada genre-nya bisa kita tentukan. Terus kemudian ada katakanlah apa namanya aktor, aktrisnya juga bisa kita masukkan gitu ya. Nah, konten itu tentunya kalau misalkan nanti ada hal yang lain, tentu bisa kita cari similarity-nya gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi kayak contoh misalkan di sini video games ini akan menjadi sebuah atribut gitu ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu konten lain yang tidak ada kaitannya dengan video games, maka kita tidak akan katakan bahwa konten itu mirip gitu ya. Paling tidak dari sisi kemiripan di aspek video game-nya tidak ada. Nanti kita bisa cek sesuatu yang lainnya seperti itu. Oke, proses perhitungannya mungkin mirip dengan cara-cara yang sebelumnya sudah kita pelajari di machine learning ataupun yang ada di collaborative filtering kemarin. Kemarin kalau nggak salah ada cosine similarity dan kawan-kawan, kita juga masih bisa manfaatkan itu. Dari sisi resep, ini saya ambil dari Cookpad ya. Resep apa? Resep kimchi ya. Saya ambil salah satu aja, nggak semuanya. Bahan-bahannya apa? Oh, ternyata dari resep itu dinyatakan bahan-bahannya adalah sawi putih, ada garam, ada dan macam-macam gitu ya. Nah, maka dari situ sebenarnya masing-masing kata itu akan menjadi sebuah atribut tersendiri. Langkah-langkahnya pun mungkin itu juga akan menjadi atribut yang spesifik gitu ya, dan kita akan bisa bandingkan antara satu konten dengan konten yang lainnya gitu ya. Resep ini kalau kita bandingkan dengan resep yang lain pasti nanti akan berbeda. Konten di Instagram biasanya bentuknya seperti ini, ada image, terus kemudian ada apa namanya hashtag, terus kemudian ada deskripsi kalau seandainya ditambahkan deskripsinya gitu ya. Dan biasanya si Instagram akan membuat apa namanya hashtag generated atau keyword generated ya dari image ini. Jadi misalkan tidak diberikan hashtag,
dia bisa men-generate bahwa ini adalah flowers, terus kemudian dan kawan-kawan gitu ya, itu bisa di-generate sendiri oleh Instagram dan itu akan menjadi konten juga. Jadi kalau seandainya hanya posting feed foto gitu ya, foto itu nanti akan di-generate hashtag-nya sama Instagram dan itu akan menjadi konten. Bisa kita cari similarity-nya dengan yang lain. Permasalahan dalam konten base ini mungkin yang perlu difahami adalah ada kemungkinan kita tidak mengetahui bagaimana si preferensi dari seorang user gitu ya. Terus kemudian yang paling utama kalau dari sisi deskripsi yang tadi adalah bagaimana cara kita untuk bisa mencari apakah sebuah item itu mirip dengan item yang lain gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan kita. Kalau kita gagal mengidentifikasi dua hal ini, sudah barang tentu nanti kita tidak bisa memberikan rekomendasi, gitu ya, rekomendasi yang ada di kita. Permasalahan yang pertama, ini mungkin mirip dengan pada saat kita mendefinisikan input gitu ya, untuk mengetahui positive preferences ini bisa melalui explicit maupun implicit feedback gitu ya. Saya lebih suka implicit feedback gitu ya. Meskipun mungkin implicit feedback ini tidak semua dataset pada recommender system memberikan. Biasanya mereka memberikan yang explicit feedback seperti itu. Terus kemudian masalahnya adalah kalau seandainya kita sudah memiliki ini, tinggal nanti item mana yang mirip gitu ya. Contoh misalkan, oh ya, aku suka ini, gitu ya. Nanti langkah yang berikutnya, bagaimana cara sistem pemberi rekomendasi mengidentifikasi item-item yang mirip dengan item ini, seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasi item-item yang similar, maka kita bisa gunakan berbagai cara gitu ya. Salah satunya adalah biasanya kalau kita plot dalam kata distance gitu ya, item-item yang similar itu akan berkumpul gitu ya, atau boleh dikatakan adalah tetangga itu akan menjadi sesuatu yang memiliki karakteristik yang hampir mirip gitu ya. Seperti itu. Contoh misalkan orang apa ya, data gitu ya, data biasanya mereka akan terkumpul di satu koordinat tertentu gitu ya. Dalam konteks yang seperti itu, maka nanti kita bisa pergunakan atribut base ataupun bentuknya adalah structured data gitu ya. Structured data di sana adalah mungkin artis itu bisa dikatakan sebagai structured data, di mana masing-masing atributnya sudah kita tentukan gitu ya. Namun dalam recommender system sepertinya agak sulit untuk bisa kita berikan atribut yang sangat banyak gitu ya. Itemnya banyak, maka kita memerlukan atribut yang banyak gitu ya. Maka dari itu biasanya kita akan gunakan unstructured data, atau kalaupun kita gunakan structured data, yang bisa kita gunakan adalah semacam ini, hashtag gitu ya, common way in social media. Jadi kita berikan hashtag bahwa ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan bunga, ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan anggrek, ini ada sesuatu yang berkaitan dengan yang lain gitu ya. Atau mungkin yang basisnya adalah deep learning keyword extraction, itu pun bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, kembali ke domain resep gitu ya. Contoh misalkan tadi kita lihat ada resep ini, resep kimchi gitu ya, dengan bahan-bahan seperti itu. Lihat bahwa bahan-bahan ini sebenarnya adalah spesifik. Tidak semua kata bisa menjadi bahan gitu ya. Contoh misalkan malam gitu, malam kayaknya nggak bisa menjadi bahan di sana gitu ya. Terus kemudian pagi ini nggak bisa jadi bahan gitu ya. Dengan tidak bisa menjadi bahan. Nah, di posisi itu mungkin kita bisa gunakan bahan-bahan ini menjadi sebuah structured data gitu ya. Structured datanya seperti apa? Kita bisa plot di bagian yang semacam itu. Kalau kita gunakan dengan mekanisme yang sama, maka antara kimchi yang tadi saya tunjukkan dengan bahan yang lain, yakni rendang, soto Betawi, ataupun yang lainnya, mungkin akan memiliki ada sesuatu yang dinamakan dengan back of words. Ya. Back of words-nya adalah dari bahan-bahan yang ada, gitu ya. Nah, dari bahan-bahan yang ada di sini, mungkin nanti bisa kita cari, gitu ya, similarity-nya berapa banyak, gitu ya. Kalau yang kemarin di Pearson correlation ataupun yang lain yang kemarin kita nggak ganti ini
dengan nilai 0 ya. Tapi kalau di posisi ini kita bisa gantikan dengan nilai 0, yang artinya apa? Artinya adalah tidak menggunakan asam jawa ataupun tidak menggunakan bawang merah gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau kita memiliki ada kimchi yang semacam back-and-forth yang semacam ini, rumus yang sebelumnya bisa kita manfaatkan, entah itu yang basisnya adalah distance ataupun yang basisnya korelasi gitu ya. Dalam domain movie lens, dalam domain film gitu ya, di sana ternyata ada juga data yang dinamakan dengan dataset user generated dataset gitu ya, user text gitu ya, di mana pada saat memberikan komentar, si user diminta untuk memberikan tag-tag yang ada gitu ya. Tag-tag yang ada di sana bisa bermacam-macam, ada beautiful scenery, ada epic dan kawan-kawan gitu ya. Yang menjadi permasalahan adalah bisa jadi satu item ini diberikan tag yang berbeda oleh user yang berbeda gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing kan pada saat memberikan tag-tag ini pola pikir mereka berbeda gitu ya, pengetahuan mereka berbeda gitu ya, dan apa yang mereka pikirkan untuk bisa diberikan ke sebuah item berbeda gitu ya. Namun demikian kita masih bisa manfaatkan tag ini sebagai sebuah atribut yang bisa menjadi input dari content based filtering kita, seperti itu. Ini kalau kita gunakan data yang lain adalah kaitannya dengan genre. Jadi di Movie Lens Data di sana ada juga data genre, di mana satu film ini bisa dimasukkan ke dalam beberapa genre gitu ya. Dari sana mungkin kita bisa lihat juga bahwa antara yang adventures dan adventures yang ada di sini ini mungkin berbeda, tapi memiliki kemiripan gitu ya. Ada kemiripan tertentu di mana ada irisannya adalah adventures yang di sini, tapi yang sisa yang lain adalah berbeda gitu ya. Atau mungkin ini children fantasi, oh masih ada yang sama gitu ya, ada irisan yang sama. Tapi dengan baris yang ketiga, yang Grumpy Old Man, ini mungkin boleh dikatakan sangat berbeda gitu ya. Antara yang 1 dengan 3 mungkin ada kesamaan, tapi antara 2 dengan 3 mungkin sangat jauh berbeda. Nah, dengan data yang semacam itu ada permasalahan, di mana permasalahannya adalah data yang disediakan oleh administrator ini bisa jadi salah gitu ya. Apalagi kalau seandainya data itu adalah data semacam barang yang dijual gitu ya. Biasanya yang memberikan deskripsi adalah penjualnya, mereka punya tendensi tertentu gitu ya. Tendensinya memblow up sebuah barang katakanlah gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin ada permasalahan bias dari data yang dimasukkan, ataupun juga ada kemungkinan data yang dimasukkan tidak konsisten gitu ya. Itu menjadi permasalahan. Kalau di Movie Lens ini mungkin dimasukkan oleh 1 atau 2 orang saja, jadi boleh dikatakan masih oke lah, kita bisa gunakan di sana. Nah, kalau kita memiliki ada vektor yang semacam tadi, data yang semacam tadi, kita bisa gunakan data yang lain ya, perhitungan yang lain. Perhitungannya adalah salah satunya adalah zakat koefisien, di mana kita bisa mengukur seberapa banyak sih data itu beririsan bila dibandingkan dengan seberapa banyak jumlah penggabungan antara keduanya gitu ya. Kita nanti akan coba berikan contoh gitu ya. Harusnya kalau seandainya semakin mirip, maka irisannya ini akan sama dengan jumlah unionnya. Gitu. Itu yang akan menjadi concern dari zakat koefisien. Gitu ya. Oke. Zakat koefisien ini secara teori mungkin sangat mudah gitu ya. Dia akan merepresentasikan similarity yang range-nya antara 0 sampai 1 gitu ya. Kapan terjadi 0? Kalau seandainya tidak ada konten yang mirip, tidak ada konten irisannya, gitu ya. Tidak ada irisannya antara item A dan item B. Tapi kalau semua atributnya adalah semuanya sama, maka zakat koefisien akan memberikan nilai maksimumnya adalah 1 gitu ya. Dan dalam konteks items terkadang tidak ada items yang memiliki kemiripan kontennya adalah 1. Jadi mungkin yang paling dekat adalah mendekati 1 gitu ya. Terus kemudian
yang menjadi permasalahan mungkin kita perlu mengevaluasi jagat koefisien ini terhadap item to item relations gitu ya. Jadi untuk keseluruhan item kita harus kalkulasikan sehingga kita mengetahui bahwa kalau item tertentu itu tetangganya siapa sih, itu nanti akan kita bisa ketahui seperti itu. Oke. Bisa juga kita gunakan cosine similarity ya. Jadi cosine similarity seperti yang kemarin kita gunakan, namun kita tidak gunakan rating atribut, tapi yang kita gunakan adalah atribut-atribut yang tadi kita generate berdasarkan kontennya gitu ya. Ada vektor tadi kita memiliki ada pack of words gitu ya, yes no kemunculan dari sebuah atribut gitu ya. Dari atribut itu nanti kita bisa masukkan ke sana, ukur, hitung seberapa besar similarity yang ada gitu ya. Terus kemudian di sini adalah vektor satuan. Vektor satuannya adalah diukur dari akar dari masing-masing jarak yang ada gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan Euclidean distance gitu ya. Euclidean distance berdasarkan vektor tadi. Jadi kalau kita memiliki ada vektor, tentunya bisa kita cari Euclidean distance-nya, selisih antara atribut-atribut 1 dan atribut-atribut 2 gitu ya. Untuk semua atribut yang kita miliki gitu ya, itu nanti bisa kita gunakan gitu ya. Nah, terus kemudian yang lain lagi mungkin kita bisa gunakan algoritma clustering ya. Jadi dengan algoritma clustering itu nanti tentunya kita bisa mencari item-item mana yang menjadi masuk ke dalam sebuah cluster gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memiliki ada cluster 1, cluster 2, cluster ketiga gitu ya. Sebuah item masuk ke cluster 1 maka tinggal kita cari ya cluster yang lain, member cluster yang lain siapa saja yang belum pernah dikonsumsi oleh seorang user, maka member yang lain itulah yang akan kita berikan sebagai sebuah rekomendasi. Mungkin seperti itu. Barangkali ada pertanyaan, silakan sebelum kita masuk ke materi yang lain. Kayaknya mudah ya, bisa difahami ya. Nah, kita akan coba berikan contoh-contoh untuk yang di sini ya, perhitungan jagat koefisien. Perhitungan jagat koefisien antara Kimchi ke rendang dan rendang ke soto Betawi. Ini mungkin saya perlu buka sebuah contoh gitu ya. Sebentar saya buka file yang lain. Ini teman-teman sudah familiar dengan dataset yang kita bentuk ya. Oke, kita memiliki ada kimchi, terus kemudian ada rendang, ada yang lain lagi apa tadi kemarin tadi soto Betawi ya. Oke. Terus kemudian masing-masing ini sebagai atribut kita bisa berikan atributnya ada banyak. Saya coba Oke. Atributnya adalah kita punya asam jawa. Terus kemudian ada bawang putih. Terus kemudian bawang merah. Terus kemudian biji pala. Ini ya. Terus kemudian ada cabai bubuk. Daging sapi, daun jeruk, daun kunyit, terus kemudian daun salam. Ini saya nggak tulis semua, hanya yang bagian apa saja. Gula dan yang terakhir adalah jahe. Gitu ya. Oke. Dari posisi itu kita punya ada nilai-nilai kimchi
kaitannya dengan apa namanya, kimchi kaitannya dengan asam jawa dan kawan-kawan, kita bisa ketahui gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin saya coba ganti orientasinya. Oke. Kimchi ini hanya bawang putih, cabai bubuk, cabai merah, daun kucai, bawang putih, cabai bubuk, cabai merah, daun kucai kok nggak ada. Daun jeruk, daun kucai, oke, masih belum. Daun kucai. Terus kemudian ada garam dan juga gula. Garam dan juga gula, gitu ya. Rendang ini banyak hal gitu ya, kecuali gula, daun salam, daun kucai, dan juga cabai bubuk. Gitu ya. Ini bisa saya ini kan satu, yang lain saya pastekan saja. Kecuali yang tidak berhubungan adalah cabai bubuk, ini nggak pakai. Terus kemudian ini sekalian ngisi kan. Daging sapi dia pakai. Daging sapi dia pakai. Terus kemudian daun kucai tidak pakai. Terus kemudian daun salam dia tidak pakai. Ini resepnya berdasarkan resep ya. Mungkin kalau ada yang protes itu rendangnya pakai daun salam, boleh aja sih protes, tapi kita gunakan yang ada di sini aja. Oke, katakanlah kita memiliki ada data yang semacam ini. Ya. Nah, maka Jakarta koefisien, kita tahu bahwa antara kimchi dan rendang, ya kita akan hitung antara kimchi dan versus rendang. Ya, kita akan cari dulu berapa sih banyak jumlah irisannya, gitu ya, irisan. Terus kemudian unionnya ada berapa? Oke, antara kimchi dan rendang, irisannya yang pertama adalah bawang putih ya. Keduanya menggunakan bawang putih. Ini yang pertama. Terus kemudian yang lain adalah cabai merah gitu ya. Jadi ada 2 irisan, terus kemudian ada garam dan juga ada gula. Berarti di sana ada 4 buah irisan ya. Jadi kita punya ada 4 irisan. Sedangkan unionnya menghitungnya adalah karena kita antara kimchi dan rendang adalah antara keduanya, maka karena ada salah satu yang menggunakan asam jawa, ada salah satu yang menggunakan bawang merah, ada salah satu yang menggunakan bawang putih, dan yang lain-lainnya. Ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini tidak kita hitung, ya. Baru 11, 12, 13, dan 14. Ya, jadi distribusi sini adalah 14. Nah, lihat bahwa karena di sini adalah tidak ada salah satu di antaranya yang menggunakan daun salam ya, maka kita tidak hitung ini sebagai unionnya. Nah, Jakarta koefisien dengan mudah Jakarta koefisien ini dengan mudah bisa kita hitung berdasarkan pembagian antara irisan dibagi dengan unionnya. Gitu. Jadi itu yang akan menjadi nilai Jakarta koefisien kita. Jadi nilai Jakartanya sudah kita bisa ketahui 2,8. Nah sekarang kita akan coba antara kimchi versus soto Betawi ya. Soto Betawi. Irisannya ada berapa? Irisannya antara kimchi dan soto Betawi. Berarti kita lihat yang baris keempat dan baris kedua ya. Bawang putih. Terus kemudian saja, tidak ada yang lain. Jadi yang lain tidak ada, maka kita akan hitung di sini adalah 1, sedangkan unionnya adalah soto Betawi 1 menggunakan bawang merah. Ini keduanya menggunakan bawang putih gitu ya. Yang kedua, yang ketiga adalah di sini ada yang menggunakan cabai bubuk. Ini yang keempat, ini yang kelima, keenam,
ke-7 dan juga ke-8 gitu ya. Jadi di posisi itu kita akan memiliki zakat koefisiennya adalah 1 dibagi dengan 8 sehingga nilainya adalah 0,125 gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang lain antara rendang versus soto Betawi. Antara rendang dan soto Betawi. Antara rendang dan soto Betawi ini yang kita lihat di baris ketiga dan baris keempat gitu ya. Jadi ini ada bawang sebagai irisan. Irisan kenapa? Karena keduanya menggunakan bawang merah gitu ya. Yang kedua, irisan yang kedua, irisan yang ketiga, irisan yang keempat, dan juga irisan yang kelima. Jadi kita memiliki ada 5 irisannya gitu ya. Sedangkan unionnya ini adalah ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 gitu ya. 13 gitu ya. 13 sebagai irisannya. Sehingga zakat koefisiennya kita bisa hitung dari irisan dibagi dengan unionnya. Kita memiliki ada nilainya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan antara kimchi dan rendang gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dari sisi cultural behavior ini antara rendang dan soto Betawi ini karena sama-sama resep dari Indonesia, mungkin kita bisa mendapatkan bahan-bahan itu dengan mudah gitu ya, jauh lebih mudah gitu ya. Nah, mungkin dengan mekanisme perhitungan yang semacam ini, zakat koefisien ini adalah menunjukkan semakin besar nilainya semakin bagus gitu ya. Sehingga ini bukan distance ya, dia adalah jarak koefisien hampir mirip dengan Pearson correlation gitu ya. Semakin besar tinggi nilainya semakin bagus. Maka kita nanti bisa juga filter gitu ya. Oh, kalau seandainya seseorang suka kimchi gitu ya, cari yang berdasarkan antara kimchi dengan lawannya gitu ya, mana yang memiliki nilai yang lebih tinggi gitu ya. Di sini yang paling tinggi adalah rendang. Berarti kita di opsi ini ya, kita berikan adalah rendang sebagai rekomendasi seperti itu. Itu yang menjadi perhitungan yang pertama di bagian zakat koefisien. Ini. Apakah bisa difahami, teman-teman? Bisa, Mas. Halo? Bisa ya? Bisa, Mas. Nah, kalau bisa, yang berikutnya mirip dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya zakat koefisien ini kayaknya baru saya munculkan di slide ini ya. Yang cosine similarity ini mirip dengan yang sebelumnya. Ini tinggal perkalian antara vektor 1 dengan vektor kedua dibagi dengan vektor satuan dari vektor 1 gitu ya. Cuman yang menjadi permasalahan mungkin di posisi ini adalah penanganan yang tidak ada datanya gitu ya. Yang tidak ada datanya bagaimana itu mungkin penanganannya yang perlu kita ini kan. Kalau di rating kemarin saya lebih prefernya adalah terhadap rating-rating yang ada saja, yang keduanya memiliki intersection saja gitu ya. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah semakin sedikit seseorang efek dari jumlah item yang sangat banyak memungkinkan untuk seorang user itu tidak bisa memberikan rating terhadap kesemuanya gitu. Jadi kita hanya ukur atau hitung hanya dari dari jumlah item yang dimiliki saja. Nah, meskipun demikian masih ada permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah pada saat kita mengalihkan seperti ini, ada kemungkinan nanti irisannya adalah kecil, ya. Irisannya kecil. Jadi di posisi irisannya yang kecil itu nanti nilai similarity yang ada ini nanti di bagian atas akan mendekati 0 gitu ya, semakin sedikit gitu ya. Jadi di posisi itu hasil similarity-nya akan mendekati ke 0 gitu. Jadi maka dari itu mungkin kita bisa berikan threshold tertentu gitu ya. Tetangga hanya kita hitung berdasarkan user-user yang memiliki rating irisan rating berapa gitu ya. Contoh misalkan kalau di sosial media karena konsum items itu mungkin cepat ya, mudah gitu ya. Jadi kita bisa set katakanlah perhitungan similarity dari 50 items. 50 item kayaknya kalau di Instagram cepat ya, bisa kita
orang yang baru masuk pun mungkin dia lebih bisa cepat ya, bisa cepat untuk bisa mencapai angka 50 gitu ya. Di posisi buku mungkin ya keyword-keyword tertentu muncul frekuensinya ini, jadi di posisi ini bukan hanya yang muncul yang digunakan atau tidak gitu ya, seberapa banyak bahannya juga memungkinkan untuk bisa kita gunakan sebagai vektor gitu ya. Ataupun mungkin kalau di buku bisa juga kita gunakan backword-nya bukan hanya ada atau tidak keyword tertentu gitu ya. Jadi kata-kata yang common kita buangkan gitu ya, yang frekuensinya sangat tinggi kita buang, yang kita hanya fokus ke bagian-bagian kata yang tidak terlalu common gitu ya. Kita bisa ukur bukan hanya kemunculan atau ketidakmunculan, tapi berapa banyak atribut, berapa banyak keyword yang muncul di sana. Gitu. Jadi contoh misalkan buku recommender system muncul berkali-kali, gitu ya. Nanti di sana juga ada algoritma tertentu, misalkan matrix factorization muncul beberapa kali dalam sebuah buku itu, gitu ya. Jadi nanti kita bisa hitung frekuensinya berapa. Nah, dari frekuensinya berapa itu tadi, nanti bisa kita bandingkan dengan buku yang lain gitu ya, dengan konsep frekuensi. Jadi nilai-nilai yang ada di sini bebas gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa bermain-main dan tergantung dari domainnya nanti. Teman-teman harus memikirkan kapan saya menggunakan backword, kapan saya menggunakan frekuensi, itu nanti teman-teman yang bisa berkreasi ya. Termasuk juga nanti kalau seandainya mengerjakan tugas akhir, itu pun bisa menjadi parameter evaluasi. Menjadi parameter evaluasi seperti itu. Oke, yang lain kaitannya dengan clustering. Clustering ini ada banyak gitu ya. Fungsi dari clustering ini adalah mencoba untuk menggrup-grupkan gitu ya, mengelompok-kelompokkan item-item yang similar gitu ya, berdasarkan atribut yang ada. Jadi kalau kita gunakan tadi backword tadi sebagai atribut input, maka nanti progres algoritma clusteringnya juga dihitung berdasarkan atribut-atribut tadi gitu ya. Ada permasalahan mungkin nanti dalam konteks recommender system adalah berapa banyak cluster yang kita akan bangun gitu ya. Terus kemudian algoritmanya apa, what algorithm use gitu ya. Contoh misalkan kita bisa gunakan hierarchical clustering gitu ya. Dari hierarchical clustering itu mungkin bisa kita potong di cutoff tertentu gitu ya. Cutoff tertentu menghasilkan, misalkan di sini kita punya ada 3 cluster. Cluster pertama, cluster kedua hanya 1 buah, cluster yang ketiga adalah terdiri atas 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita implementasikan 3 cluster terhadap jumlah item yang 600 gitu ya, mungkin di posisi ini ada 300 gitu ya. Di sini ada 100 item, di sini ada 200 item mungkin ya. Nanti bisa kurang lebih statistiknya hampir mirip dengan posisi itu. Maka kalau seandainya kita tahu bahwa user-user tertentu menyukai item yang ada di satu ini, ya kita tinggal kembalikan item yang lain gitu ya, item yang lain yang berada dalam satu cluster itu. Jadi algoritma clustering di sana fungsinya untuk mengelompokkan item yang ada, terus kemudian kita berikan ke user seperti itu. Ataupun algoritma clustering yang lain gitu ya. Nanti kalau pengen ngomong lebih jauh algoritma clustering mungkin bisa pergi ke slide dari machine learning. Pertanyaannya apakah teman-teman memerlukan untuk ngomong algoritma clustering atau konsepnya saja sudah cukup? Teman-teman gimana? Perlu masuk ke algoritma clustering lagi atau sudah cukup? Yang penting tahu saja bahwa kalau seandainya nanti kita punya ada cluster A, user tertentu suka ini gitu ya, diberikan rating 5 di item ini berarti harus memberikan rekomendasi item yang lainnya. Cukup sampai di situ atau perlu algoritma clusteringnya? Kayaknya algoritma clustering sudah ini kan ya, sudah jago ya. Halo. Belum, Pak. Tahu aja sih, Mas. Tahu jagonya. Tahu ya. Ini sebenarnya kalau untuk di recommender system mungkin teman-teman bisa black box juga bisa gitu ya. Ada banyak algoritma yang ada di sana gitu ya. Contoh misalkan ada mini batch, ada yang lain-lain gitu ya. Mungkin bisa nanti implementasinya nggak perlu implementasi dari awal, tinggal gunakan ini yang ada. Ini kan nggak salah ada contoh itunya, contoh dokumentasinya, contoh implementasinya. Nah nih, dari sklearn saya gunakan
kita fit gitu ya. Kayak hierarchical clustering juga ada gitu ya. Coba. Oke. Nah ini sudah ada algoritma clusteringnya dengan hierarchical clustering gitu ya. Atau mungkin kalau kita punya ada, intinya kan cuman atribut aja, atribut kita bisa beragam gitu ya. Contoh misalkan di sini ya, ini kita punya ada jambu salak dan kawan-kawan, itu kan sebuah atribut kan. Ini bisa kita buat entah itu implicit feedback ataupun yang lainnya, bisa di ini kan. Jadi posisinya, contoh misalkan jambu jumlah frekuensinya berapa. Ini kan hanya masalah pembentukan data kan. Pembentukan datanya nanti bisa dikonversi menjadi yang lain. Algoritma clustering saya bisa, kita bisa ini ya, kita coba ya. Tinggal nanti datanya aja yang kita sesuaikan. Oke, misalkan ini yang nggak ada saya isikan ngawur. Nanti tinggal tergantung dia nanti masuk ke cluster yang mana. Ini gitu aja. Jadi saya ngecek apakah ada missing value atau enggak. Ada missing value. Ini adalah item, gitu ya. Asumsikan bahwa ini adalah item, gitu ya. Item pertama sampai item yang terakhir. Terus kemudian di sini adalah atribut kita, gitu ya. Ini adalah value-value dari atribut, gitu ya. Nanti tergantung algoritmanya. Tinggal nanti kita bisa baca masing-masingnya. Mungkin ada ini ya. Agglomerative clustering, mungkin kita coba cari yang K-mean aja dulu ya. K-mean algorithm, implementasi dari K-mean, mini batch algorithm. Oke, K-mean butuh array, NumPy array, jumlah klasternya berapa, gitu ya. Terus kemudian kita bisa ininya, centernya ada berapa. Predict ini nanti masuk ke cluster yang mana. Oke. Transform. Oke, kita coba. Google Drive ya, kita pergi ke Google Drive. Oke, terus kemudian perkuliahan, tahun ajaran sekarang, Praxis, Matric Authorization, kita tambahkan satu folder clustering. Oke, saya punya clustering, terus kemudian saya buat satu file Google Colabs. Tinggal nanti nyoba-nyoba aja, teman-teman bisa ini. Oke, clustering kita sudah. Datanya. Bentar. Tadi ini algoritma kita from SQL. Oke. Ya. Yang nggak kebelokan. Oke. Sedang berkoneksi. Kita pengen melakukan clustering terhadap ini. Nanti datanya aja yang kita ganti. Oke, ini sudah bisa tercluster. Tinggal di print aja. Print dari main class.
cluster. Oke, kok nggak ada? K-means predict. Oke, nanti kita coba tengok satu-satu ya algoritmanya. Oke, kita sudah berhasil ini. Tinggal masalahnya adalah gimana cara supply data ini, gitu ya. Jadi di supply data itu mungkin kita bisa oke, kita read CSV. Enggak hafal ini modding. Ini nanti read CSV. Ada contohnya. From Nampi import generate on text. Oke, kita bisa buat delimiter text. Contoh misalkan saya punya ini ya tadi, mana data kita ini ya, kita buat sebuah file ya, file yang pertama seperti ini. Oke, terus kemudian kita ganti supaya ini adalah sebagai text delimited dengan koma. Oke, sudah. Terus kemudian saya simpan ini sebagai delimited text. Data.csv. Oke. Tadi nyimpannya di mana saya? Dokumen kalau salah. Ya, data CSV ya. Oke, terus kemudian saya upload, unggah ke sana. Oke, ini saya sudah punya datanya. Terus kemudian saya perlu akses Google Drive. Mungkin ini saya ganti aja. Akses Google Drive gimana caranya? Sorry, teman-teman perlu kode ini nggak? Mungkin bisa ini saya share ke grup ya. Sorry, tak set ke viewer dulu ya supaya tidak ini, nanti boleh boleh di download boleh ke teman-teman. Sebentar. Oke, sekarang hari Selasa. Oke, kodenya sudah saya kirimkan. Oke, silakan dibuka saja kodenya. Nanti kita tambahkan beberapa ini. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana mengakses ke ini ke Google Drive. Saya punya ini potongan kode untuk ke Google Drive. Jadi kayaknya bisa kita buka. Saya cuma butuh kode ini aja. Saya nggak perlu nanti saya perlu pandas, nggak perlu learn cluster, saya perlu di sana. Ini learn clusternya sudah di saya cuma perlu ya. Coba run all. Sorry, ini datanya salah. Perginya ke perkuliahan. Sorry, saya otorisasi terlebih dahulu supaya nanti bisa masuk ke Google Drive saya. Oke, saya kopikan, saya tekan, terus kemudian saya enter. Ini pengajaran datanya berbeda. Perkuliahan bukan pengajarannya.
Ya, kemudian 2021, 2022, strip 1. Terus kemudian Rexis clustering. Semoga bisa bisa jalan. Clustering J-nya besar. Oke, kita jalankan dulu. Oke, kita sudah mounting file names-nya. Terus kemudian kita bisa ambil satu buah file ya. Saya pengen baca ini data ya, data.csv. Tadi perintahnya adalah from nanti ya, ini adalah data.csv. Saya akan gunakan nanti metadata and from data. Dan from text is not defined, berarti tadi ini. Konteks kita buka. Oke, saya sudah punya data ininya, ya kan? Tinggal saya clustering. Feed-nya bukan feed X, tapi kita feed-nya adalah my data. My data, means labelnya predict. Ini mungkin predictnya belum bisa kita lakukan karena atributnya berbeda ya. Cluster centernya mungkin bisa kita ya. Oke. Ini sudah terprint cluster centernya ada 2 gitu ya, karena kita menggunakan jumlah clusternya 2. Sekarang kalau kita ganti jumlah clusternya menjadi 3, nanti ada 3 pusat cluster, 1, 2, 3 ya. Oke, ini algoritma K-mean sudah ada, tinggal nanti bisa kita predik sebuah data gitu ya. Predik sebuah data tergantung data itu mungkin data tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya ada katakanlah data ini gitu ya, data yang ini, kan nanti dia masuk ke cluster tertentu gitu ya, bisa kita ini kan predict. Keluar invalid syntax. Oke, ini harusnya ada komanya, sorry. Nanti aja. Oke, koma spasi. Ini prediksikan. Oke, prediksinya adalah dia masuk ke apa namanya cluster yang pertama ya. Jadi nanti tergantung siapa saja yang menjadi anggota dari cluster yang pertama. Nanti kita harus cari tahu member dari cluster pertama siapa saja. Nah, tinggal nanti item-item itu yang bisa kita pilih satu sama lain gitu. Ini masih belum itu. Saya masih kurang apa namanya siapa yang menjadi member dalam satu cluster gitu ya. Tinggal kita baca lagi ininya. Dokumentasi dari kita pakai apa? Sklearn ya. Sklearn means cluster center. Okay. Bit predict transform score set param transform.
Ada yang sudah pernah pakai Scalern nggak? Yang algoritma K-means? Oke, Scalern returning. Member. Completeness score. The centroid might not necessarily be a member of the centroid. Oke. Ini nanti tinggal baca-baca lagi. Mohon maaf saya mungkin perlu waktu untuk bisa mencari tahu ya ininya. Tapi ini ada ininya, ada kita tinggal cari membernya. Oke, udah ketemu dari di sini. Nggak tahu, nggak ada. Bisa caranya salah satunya dengan mengecek apakah satu persatu ya, iteratif dari awal sampai akhir. Mungkin konyol-konyolnya mungkin nanti bisa kita lakukan seperti itu ya. Tapi aku yakin ada ini sih, ada itunya. Ada. Labels, ini kali labels. Oh iya, labels mungkin. Print. Kayaknya ya. Labels ini. Oh ya, oke. Tinggal ini posisinya sudah memberikan klasternya ya. Data pertama masuk ke cluster 1, data kedua masuk ke cluster 0, terus kemudian data ketiga masuk ke cluster 0, data keempat masuk ke cluster 2. Jadi kalau data kita di sini dinyatakan clusternya adalah cluster ke-1, tinggal dicari cluster 1 mana yang belum pernah dikonsumsi oleh kita gitu ya, oleh seorang user gitu ya. Itu mungkin nanti yang akan jadi rekomendasi dari algoritma content based dengan menggunakan K-means seperti itu. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan kalau seandainya ada. Data kode ini sudah saya share atau mau dibuat tugas. Mas Mbak, halo. Apakah masih ada di sana? Belum, Mas. Masih? Oke. Ada pertanyaan mungkin? Monggo kalau seandainya ada. Jadi logikanya mungkin kurang lebih seperti ini. Buat atribut gitu ya. Ya, atribut dari konten. Ini bebas apapun gitu ya. Terus kemudian nanti kita punya matriks gitu ya, matriks atribut. Kita bisa gunakan clustering gitu ya. Kalau kita tidak mau clustering, ya berarti kita bisa gunakan koefisien ataupun similarity gitu ya. Contoh misalkan tadi yang menggunakan clustering, ya berarti jalankan clustering. Terus kemudian untuk data yang disukai cari clusternya. Ya, mungkin bahasanya cari indeks clusternya gitu ya. Terus kemudian adalah lain yang ini mungkin algoritma rekomendasi berdasarkan content base dengan menggunakan clustering. Nanti bisa dicoba-coba saja. Algoritma clusteringnya mungkin bisa macam-macam, bisa K-mean, bisa yang lain ini. Nah, tergantung teman-teman bisa menggunakan yang ada di Scalern ataupun menggunakan yang ada di Surprise pun boleh juga gitu ya. Nah, tinggal porting datanya saja ya. Seperti itu.
Mungkin itu ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, barangkali. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sekian saja ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, Terima sama-sama. kasih, Mas.